أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di kesempatan pagi ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita akan membaca hadis yang kedua di bab tentang penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Yang akan kita baca adalah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun." Di setiap pagi ada kewajiban untuk bersedekah, untuk mensedekahi setiap ruas tulang kalian. Padahal dalam tubuh ini ada 360 ruas tulang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita dalam kondisi sehat walafiat. Maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, setiap ruas tulang itu ada kewajiban untuk disedekahi setiap hari. Terus bagaimana caranya? Kalau ada 360 ruas tulang, berarti kalau satu ruas tulang disedekahi 1000, sehari 360.000. Ini kalau pendapatannya sehari 200.000, tekor. Sehingga yang gaji ASN 6 juta itu sudah nggak cukup, udah tekor. Berarti harus jadi eselon dulu. Mungkin masih ada sisa. Oleh karena itu dalam hal ini Nabi SAW menjelaskan makna sedekah di sini tidak harus dalam bentuk memberikan materi, tapi bisa bentuknya amal-amal soleh yang lain. Lalu beliau memberikan rincian. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih jadi sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid juga jadi sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil jadi sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir jadi sedekah. Amar ma'ruf jadi sedekah. Nahi mungkar jadi sedekah. Semua kebaikan yang kita lakukan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sedekah. Kemudian kata beliau, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan itu semuanya bisa digantikan dengan 2 rakaat yang dia kerjakan di waktu duha. Hadis riwayat Muslim. Sehingga ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang melaksanakan sholat duha, karena sholat duha ini bisa menggantikan tugas sedekah untuk semua ruas tulang, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan kesehatan, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan jasad ini untuk kebaikan, bisa dipakai untuk sholat, ditekuk-tekuk bisa. Dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha menggantikan semua tugas sedekah tersebut. Apa yang dimaksud bahwa dengan sholat duha maka itu bisa menggantikan semuanya? Ada penjelasan seperti ini, Pak. Kita diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan, tujuannya adalah agar manusia bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi tugas sedekah yang ini bentuknya adalah semua amal soleh yang dilakukan oleh hamba, maka dia bisa menjadi tugas sedekah. Apabila
Kemudian di situ ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia tidak sholat duha. Jika tidak sholat duha, maka amal-amal itu akan jadi kompensasi. Akan jadi kompensasi tugas sedekah. Yang kedua, jika dia sholat duha, maka amal-amal itu akan jadi simpanan, sehingga menambah bekal dia menuju alam akhirat. Karena amal-amal itu jika diterima akan menjadi simpanan baginya. Demikian keterangan yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sehingga ini menunjukkan keutamaan besar orang untuk melaksanakan sholat duha. Selanjutnya, tentang sholat duha. Jamaah dimulakan Allah Ta'ala, kenapa dinamakan sebagai sholat duha? Mengingat waktunya. Karena ada beberapa amalan itu dinamakan dengan amal tertentu sesuai dengan nama waktu. Sebagaimana kita kenal untuk nama beberapa ibadah, misalnya zakat fitri, karena ditunaikan ketika Idul Fitri. Salat duha karena dia ditunaikan ketika waktu duha, dan seterusnya. Salat asar karena dia ditunaikan di waktu asar. Salat maghrib ditunaikan di waktu maghrib. Tapi ada ibadah yang dia diberi nama bukan berdasarkan waktu. Contohnya salat tahajud. Ada enggak nama waktu tahajud? Enggak ada ya. Adanya apa? Malam. Sepertiga malam terakhir, tengah malam, atau awal malam, atau yang lainnya. Sehingga dia disebut sebagai salat duha, mengingat waktu pelaksanaannya di waktu duha. Nah, kapan waktu duha itu? Waktu duha. Ad-duha secara makna bahasa artinya adalah al-idha'ah. Ad-duha secara makna bahasa artinya al-idha'ah. Bersinar. Saat bersinar. Dan yang dimaksud bersinar di sini apa? Matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan jaminan penduduk surga itu tidak akan kemanasan. Allah Ta'ala mengatakan, wa innaka alla taju'a fiha wala tadha. Coba kita lihat ayat ini. Wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Adam ketika beliau di dalam surga. Faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjik. Kami berfirman, wahai Adam, inna hadha, sesungguhnya makhluk ini yaitu iblis. Aduwwun laka, merupakan musuh bagimu, wa li zawjika, dan musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga, fatashqa, sehingga kau akan jadi orang yang celaka. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Di dalam surga kau tidak akan pernah mengalami kelaparan, wala ta'ra, dan tidak akan pernah telanjang. Pakaian itu nikmat enggak, Pak? Ya? Anda merasakan pakaian itu nikmat enggak? Nikmat. Mana yang lebih nikmat? Pakaian atau makanan? Hah?
Lebih tinggi nikmat mana, Pak? Pakaian atau makanan? Pakaian. Iya, semua. Gini pertanyaannya komparatif ya. Kalau ditanya lebih itu berarti lebih tinggi mana? Nikmat pakaian atau nikmat makanan? Pakaian. Pakaian. Nek gak madang, kalau gak makan mati. Kalau gak pakai pakaian ISIS. ISIS. Baik. Jaminan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, innalaka alla tajua. Kau tidak akan pernah mengalami kelaparan di surga. Wala ta'ra, dan tidak akan pernah telanjang. Wa annaka la tadhma'u fiha, dan kau tidak akan pernah mengalami kehausan. Wala tadha. Nah, di sini ada kalimat wala tadha, dan tidak akan mengalami tadha. Tadha bermakna kepanasan. Engkau tidak akan pernah mengalami kehausan dan kepanasan. Maka makna bahasa dari duha adalah bersinar. Sehingga waktu duha adalah waktu ketika matahari sudah bersinar. Batasnya kapan, Pak? Saat matahari sudah meninggi. Dan meninggi itu kurang lebih qadra rumhin, kurang lebih 1 tombak. 1 tombak dalam jarak yang dipandang oleh manusia. Kayaknya udah tinggi. Maka sudah masuk waktu duha. Jadi kalau kita berada di daerah yang penuh dengan bangunan, maka kalau sudah kelihatan matahari itu sudah tinggi sekali. Itu sudah tinggi sekali ya. Sudah tinggi pakai sekali. Karena pasti pandangan kita akan ketutup dengan banyak bangunan. Sehingga Anda lihat di jalan itu, oh, matahari sudah tinggi. Matahari sudah kelihatan, itu pasti sudah tinggi. Sudah bisa dipakai untuk sholat. Lalu batas akhirnya kapan, Pak? Sebelum waktu larangan. Ada nggak waktu larangan untuk sholat? Ada. Namanya apa? Istiwa. Saat matahari tepat berada di atas kepala. Itulah waktu istiwa. Sehingga kita dilarang untuk sholat. Di rentang inilah kita dianjurkan untuk sholat duha. Selanjutnya, waktu yang paling afdol. Waktu yang paling afdol. Kapankah waktu yang paling afdol untuk sholat duha? Kapan waktu di paling afdol? Awal, tengah, atau akhir? Nah, akhir. Akhir itu paling afdol. Dan kaedahnya begini. Kaedahnya begini. Setiap waktu ibadah ujungnya lebih afdol daripada bagian awal. Maka Ramadan yang paling afdol itu kapan? 10 hari terakhir. Hari Jumat waktu yang mustajab kapan? Setelah asar. Arafah yang paling afdol untuk doa setelah asar. Sehingga waktu yang paling afdol untuk semua kegiatan ibadah adalah yang berada di ujungnya. Karena itu ibadah di waktu malam yang paling afdal kapan? Sepertiga malam yang terakhir. Ini jadi kaidah umum bahwa waktu yang paling afdal dalam pelaksanaan ibadah adalah ujungnya, waktu yang paling akhir. Baik. Oleh karena itu, waktu duha yang paling afdal adalah waktu di ujung. Yang ini disebut oleh Nabi SAW sebagai salat duha di akhir waktu. Disebut sebagai apa?
salat awwabin. Disebut sebagai salat awwabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya awwabin adalah ketika pedet sudah mulai kepanasan. Nah, dulu orang ketika menggembalakan onta itu kan di tanah lapang. Lalu kalau kemudian sudah agak siang, maka anak-anak onta al-fisal yang baru saja disapeh dari ibunya itu mulai kepanasan. Dia yang pertama kali nyari tempat berteduh. Maka Nabi SAW menyebut waktu seperti ini kalau dipakai sholat duha disebut dengan sholat awwabin. Awwabin itu artinya orang yang rajin taubat. Kenapa ini menjadi waktu yang paling afdal? Para ulama menjelaskan karena puncak kesibukan masyarakat dalam melakukan aktivitas duniawi itu di waktu-waktu seperti ini. Sehingga sing dagang lagi puncak-puncaknya dagang. Pas di akhir waktu duha kan sing dagang niku ngitung hadi, ngitung duit. Yang di kantor juga gitu, ini puncak-puncaknya kerja. Demikian pula aktivitas yang lain. Maka di saat semua hamba sedang sibuk ngurusi dunia, lalu ada orang yang dia justru menghadap Allah untuk beribadah, dia menunjukkan, praktik ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang rajin kembali kepada Allah. Dan itulah orang yang banyak bertaubat. Maka disebut sebagai awwabin. Rasulullah SAW bersabda, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salat awwabin adalah ketika anak onta sudah mulai kepanasan. Selanjutnya, mengenai batas rokaat. Batas rokaat salat duha. Ada batas minimal. Berapa minimalnya? 1 rokaat boleh enggak? Kenapa? Tidak ada witir siang hari. Adanya sholat duha, dan sholat duha tidak ganjil, sehingga minimalnya adalah 2 rakaat. Berikutnya, terus batas maksimal berapa Pak? Hah? 4? 8. Yang benar, ulama memang beda pendapat. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 8, dan seterusnya. Tapi yang benar tidak ada batas. Andai kan ada orang yang nganggur misalnya di siang hari ya, terus dari mulai syuruk dia masuk masjid, gak keluar-keluar sampai menjelang duhur, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus seperti itu. Berapa kali Pak? Wallahu alam. Sak kuwate. Sampai saya ngelakoni ra iso ngitung. Boleh seperti ini? Boleh. Karena sholat duha tidak ada batas maksimal jumlah rakaatnya. Mau 18 boleh, 20 juga boleh, dan seterusnya. Baik. Kita bisa melihat situasi seperti ini. Kalau ada orang yang dia sedang nunggu imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Jumatan di sana kok datang setelah imam naik mimbar, alamat apa? Nggak dapat tempat, nanti di luar panasnya, masya Allah. Sehingga kalau pengen masuk ke dalam masjid, maka dia harus berjuang untuk berangkat maksimal jam 10. Di atas jam 10 itu sudah ditutup pintunya. Sementara khatibnya naik mimbar 12:30. Jam 10 sudah ada di masjid, khatib naik mimbar 12:30. Ngapain Pak? Ada yang tawaf, ada yang sholat, ada yang baca Quran. Intinya isinya ibadah. Maka saat orang itu sholat dari mulai jam 10 sampai jam 12, lumayan itu, dia bisa sholat 20 rakaat.
Dia bisa sholat 20 rakaat. Terus yang benar gimana itu Pak? Tidak masalah, karena sholat duha yang benar tidak ada batas. Orang bisa sholat duha dengan jumlah rakaat yang mampu dan yang sanggup dia lakukan. Wallahu a'lam. Selanjutnya tentang bacaan sholat duha. Ada bacaan sholat duha. Pada prinsipnya tidak ada panduan khusus mengenai bacaan sholat duha. Meskipun ada sebagian ulama yang beristihad, tapi sifatnya hanya dikait-kaitkan. Kok ada kata duha di situ, ya sudah dipakai saja untuk sholat duha. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi duhanya. Duhanya itu apa? Sinarnya. Allah nyebut sinar matahari dengan duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini surat Ad-Duha. Nah, sebagian ulama menganjurkan rakaat pertama baca wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua membaca surat Ad-Duha. Tapi tidak ada dalil yang kami ketahui, dan kita juga sudah pernah berusaha nyari-nyari di mana sih bukti bahwasanya ini itu dianjurkan, ternyata juga tidak ada. Artinya mengenai bacaan sholat duha itu sifatnya batal. Kok batal? Bebas. Arab nulis bebas kok jadi batal. Bacaan sholat duha bebas. Baik. Ada satu doa. Allahumma inna hadha duha duha'uka wal baha'a baha'uka. Dan doa ini saya temukan di kitab I'anatul Talibin Abu Bakar Ad-Dimyati. Namun beliau tidak menyebutkan dalil, cuman beliau anjurkan silahkan berdoa semacam ini. Kalau dari sisi teks doanya bagus ya. Namun kita tidak meyakini itu sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di sini tidak ada bukti bahwasanya itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kemudian kita coba lihat mengenai keterangan para ulama tentang salat duha. Ada yang disebut dengan salatul isyraq. Dan salat isyraq adalah salatul duha fi awwali waqtiha. Salat duha di awal waktu. Salat duha yang pertama itu disebut dengan salat isyraq. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih, dinyatakan bitatabbu'i dhahiri aqwalil fuqaha wal muhadditsin yatabayyan, dengan melihat pendapat banyak ulama dan ahli hadis maka kita dapat kesimpulan anna salatad duha wa salatal isyraq wahidah, bahwa salat duha dan salat isyraq itu sama. Idh kulluhum dzakaru waqtaha min ba'dit tulu ila zawal, karena semuanya menyebutkan salat duha kan waktunya antara terbit matahari sampai zawal. Walam yufassilu bainahuma, dan mereka tidak memberikan rincian. Wakila, dan ada yang mengatakan salat isyraq itu bukan salat duha. Wa alaihi fa waqtu salatil isyraq, sehingga waktu salat isyraq adalah ba'da tulu'i syamsi inda zawali waqtil karahah, setelah matahari terbit pasca waktu makruhnya salat atau waktu larangan salat sudah berlalu. Baik. Jadi ulama beda pendapat apakah salat isyraq itu salat duha atau tidak. Dan pendapat yang lebih kuat, salat isyraq itu salat duha
pertama. Salat duha pertama. Sehingga ketika Bapak Ibu merutinkan salat isyraq, berarti merutinkan salat duha. Walhamdulillah. Nah. Dan penjelasan tentang salat duha insyaallah dari apa yang tadi kita sampaikan sudah cukup lengkap. Yang penting adalah bagaimana agar kita bisa menjaganya. Minimal misalnya kita punya komitmen agar salat duha dikerjakan 2 rakaat setiap hari. Kalau rutin seperti itu, nanti misalnya kita punya uzur sehingga nggak bisa melakukannya, baik karena safar atau yang lain, pahalanya akan tetap mengalir. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sholat Isra itu sama dengan sholat syuruk atau tidak? Satu, itu yang pertama. Kemudian kalau sholat Isra sama dengan sholat syuruk, itu bagus yang mana, hadis yang hadis pendapat ulama yang mengatakan sholat Isra sama dengan duha, atau yang sholat Isra tidak sama dengan duha? Nah sekarang kalau ada, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada orang yang melakukan sholat syuruk sudah selesai, kemudian dia itu perlu nggak sholat duha sendiri gitu? Ya saya soalnya pernah mendengar orang yang mengatakan kalau sudah sholat syuruk atau sholat Isra itu sebenarnya sudah tidak perlu sholat duha karena itu adalah sholat duha. Begitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat isyraq sama dengan sholat syuruk? Jawabannya sama. Sehingga kita bisa nyebut isyraq, kita bisa nyebut syuruk. Karena yang dimaksud isyraq dan syuruk dari kata asyraqat, artinya terbit. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan matahari bersinar dengan cahaya dari Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari untuk menyinari bumi. Sehingga makna salat isyraq di situ adalah salat ketika matahari terbit. Mau disebut isyraq atau syuruk sama. Baik. Nah, apakah salat isyraq atau syuruk ini adalah salat duha? Tadi kita sudah sampaikan ada 2 pendapat. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa salat isyraq atau salat syuruk adalah salat duha yang pertama. Lalu kalau Anda bertanya mana yang lebih utama, salat isyraq ataukah salat awabin tadi? Untuk salat isyraq tidak ada keutamaan khusus kecuali jika digandengkan dengan amal yang lain. Amal yang lain itu apa saja, Pak? Salat subuh berjamaah, lalu zikir sampai terbit matahari, duduk di tempat sholat sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, dia duduk di tempat sholatnya sambil zikir sampai terbit matahari, terus sholat 2 rakaat. Nah, itu bisa mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna kata Nabi SAW. Namun hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ada yang menilai sahih,
dan sebagian ada yang menilai dhaif. Karena mereka beda pendapat, maka sampai mereka menyimpulkan bahwa sholat isyraq itu ada nggak sih? Ada yang mengatakan ada, sahih. Ada yang mengatakan oh tidak ada, dhaif. Tapi sholat duhanya tetap ada. Keutamaannya yang di situ ada yang menilai sahih dan ada yang menilai dhaif. Kalau kita meyakini ini hasan kok sahih, insya Allah tidak masalah. Sehingga Anda bisa rutinkan setiap selesai kajian sholat isyraq. Wallahu a'lam. Terus apa lagi tadi? Double. Nah, sekarang boleh nggak sih mengerjakan sholat duha di waktu terpisah? Bolehkah sholat duha di waktu terpisah? Jadi ini ada beberapa titik ya. Jam 6.05, jam 8.15, jam 10.20, lalu jam 11.00. Dah? Sebelum berangkat kerja 2 rakaat. Sampai kantor 2 rakaat. Istirahat apa ini sebutannya kalau di kantor? Ngemil, istirahat ngemil 2 rakaat. Snack time kan jam 10-an ya. Saat menjelang duhur 2 rakaat. Boleh nggak seperti ini, Pak? Boleh. Yang penting masih di rentang waktu duha. Sehingga Anda mau kerjakan di awal waktu, tengah, ujung, bebas. Yang penting di waktu duha. Wallahu a'lam. Nah, pernyataan bahwa kalau sudah salat duha tidak boleh salat duha lagi, kami tidak menjumpai riwayat maupun keterangan ulama tentang itu. Sebab apa yang sudah dikerjakan tidak menghalangi orang untuk mengerjakan yang sama selama waktunya masih ada. Maka Anda bisa salat duha, salam salat duha lagi, salam salat duha lagi sampai menjelang waktu larangan salat. Wallahu a'lam. Baik, ada yang disampaikan lagi? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta dibantu mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya kaitan dengan tadi sholat isyraq sama dengan sholat duha. Kemudian kalau kita melaksanakannya niatnya sholat isyraq atau sholat duha, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk sholat ketika kita melaksanakan sholat isyraq kemudian kita meneruskannya dengan sholat duha di tempat yang sama, misalnya nanti sholat isyraq dulu kemudian dilanjutkan dengan sholat duha, itu apakah juga boleh gitu. Yang ketiga, sholat duha itu apakah boleh dikerjakan berjamaah? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat duha boleh dikerjakan berjamaah? Jika sesekali dan bukan rutin, insya Allah tidak masalah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu punya nenek, namanya siapa neneknya Anas? Mulaikah. Ibu Mulaikah. Mulaikah ini pernah masak, lalu mengundang Rasulullah SAW untuk ke rumahnya. Datanglah Nabi SAW ke rumah Mulaikah dan makan di tempatnya Mulaikah. Kemudian Nabi SAW meminta kepada mereka, di tempat mana aku boleh sholat? Ditunjukkan di sini ya Rasulullah. Kata Anas, aku pun menggelar tikar yang sudah ngelinting, saking lamanya nggak dipakai. Akhirnya tikar itu disirami dengan air agar bisa digelar. Karena kalau tidak dibasahi, melungker terus, gulung terus. Akhirnya digelar, dibasahi. Terus kata beliau,
Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Ana wa yatimun wara'ahu. Saya bersama dengan seorang anak yatim di belakang beliau. Wan nisa'u wara'ana. Sementara wanita berada di belakang kami. Dan itu di waktu duha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang salat berjamaah di waktu duha. Di rumahnya Mulaikah tadi. Tapi ini sifatnya bukan rutinitas ya, insidental. Sehingga sesekali kita salat duha berjamaah suami istri, boleh enggak? Boleh. Sesekali ya, bukan tiap hari duha jamaah. Karena kalau tiap hari duha jamaah ini menyalahi sunnah. Selanjutnya nomor 2 tadi apa? Niat apa? Niat salat isyraq sekaligus duha. Niatnya yang benar yang mana? Isyraq atau duha? Dua-duanya bisa. Salat duha karena di waktu duha, salat isyraq karena dilakukan baru saja matahari terbit. Dilakukan tepat setelah matahari terbit. Maka mau dinamakan salat isyraq monggo, diniatkan salat duha silahkan. Dua-duanya bisa. Wallahu alam. Cukup? Satu lagi apa tadi? Sebentar dulu. Enggak, tadi ada yang kelewat kayaknya. Bisa. Jadi selesai sholat syuruk terus sambung dengan sholat duha, bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat subuh berjamaah, kemudian dzikir sampai suruk, kemudian sholat suruk. Nah, antara subuh tadi dengan kita sholat suruk, apakah boleh kita bergeser, misalkan mengambil mushaf atau mematikan AC lah seperti itu? Kemudian yang kedua, untuk dzikir sesudah sholat duha, apakah ada dalilnya yang Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali itu, adakah dalilnya, Ustaz? Baik. Yang pertama, kalau kita dzikir di masjid untuk nunggu sholat syuruk, apakah harus di tempat sholat itu tidak boleh geser? Boleh enggak kita geser? Ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan enggak boleh geser. Apapun alasannya, selama bulan darurat ya. Kecuali kalau duduk di situ kelamaan pingsan, nah itu darurat. Sehingga sepanjang dia masih bisa bertahan, bertahan. Masalah mematikan AC dan seterusnya, itu biar dikerjakan orang lain. Misalnya kalau bapak mau fokus. Dan ini pendapat Muhammad bin Mukhtar Asy-Syinkiti, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Yang kedua, tidak disyaratkan harus duduk di tempat sholat itu. Boleh selama tidak keluar masjid. Boleh bergerak, pindah selama tidak keluar masjid. Sehingga bapak ngambil mushaf, bapak mateni lampu, mateni kipas. Ini kipas tornado kan, misalnya suaranya berisik ya, dimatikan saja biar lebih tenang. Coba dimatikan ya. Misalnya ya. Tapi kalau mau dibuktikan boleh ya. Boleh nggak kayak gini Pak? Insya Allah tidak masalah, karena dia tidak sampai menyebabkan keluar masjid. Wallahu a'lam. Masya Allah. Hah? Kalau batal wassalam ya. Keutamaan itu hilang. Karena para malaikat mendoakan orang yang berada di dalam masjid malam yuhdits, selama dia belum hadas. Berarti usahakan jangan batal. Maka nek sahur jangan banyak-banyak ya. Biar nanti pasca subuh tidak pingin ke belakang. Selanjutnya. Cukup? Okay. Allahumma ighfir wa tub alayya innaka anta, coba kita lihat ya.
Ini ada sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi. Kita lihat doanya. Al-Baihaqi dalam kitab beliau Ad-Da'awat Al-Kabir, kumpulan doa-doa. Beliau membawakan riwayat dengan sanadnya dari Hilal bin Yasaf, dari Zadan, dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat duha. Tsumma qala, kemudian beliau membaca, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hatta qalaha mi'ata marratin, beliau membaca itu sebanyak 100 kali. Kalau ini sahih yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi tadi, maka bisa dipraktekkan. Anda bisa membaca Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dirutinkan seperti itu, dibaca sebanyak-banyaknya. Kalau 100 bagus. Kalau kurang gimana Pak? Tidak masalah. Wallahu alam. Tapi kalau Anda memandang hadis ini enggak sahih Pak, ya sudah, berarti tidak ada bacaan seperti ini pasca sholat duha. Nah, selanjutnya, wallahu alam, saya sendiri nggak tahu ya. Di sini tidak ada keterangan. Coba saya buat ini. Ada nggak keterangan di sini? Jadi takhrij hadisnya di sini cuman menyebutkan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, juga ada di Musnad Ahmad. Di Musnad Ahmad juga ada. Sekarang coba kita lihat di Musnad Ahmad ya. Ini riwayat di Musnad Imam Ahmad. Cuman juga nggak ada keterangan apakah ini masuk kategori sahih atau tidak. Saya carikan di tempat yang lainnya. Ini ada doa itu tapi dibaca di majelis ilmu, bukan di salat duha. Ba'da salatid duha ini ada di kitab Zadul Ma'ad, tapi juga tidak diberi keterangan tentang apakah itu sahih atau tidak. Beliau hanya sebutkan ada riwayat seperti ini, ada riwayat seperti ini. Berharap saja itu sahih sehingga bisa diamalkan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Bisa Rabbi, bisa Allahumma. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, wallahu alam. Selanjutnya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Ustaz mengenai konsekuensi dari sholat yang dilakukan di waktu terlarang. Apakah itu hanya sholatnya tidak sah atau ada konsekuensi dosa? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaidah an-nahyu yaqtadil fasad. Kalau ada larangan, maka amalan itu berarti tidak sah. Karena dia dilarang. Sehingga kamu nggak boleh melakukannya. Ada orang puasa di tanggal 1 Syawal, sah nggak puasanya? Hah? Tidak. Walaupun dia puasanya dengan cara yang benar. Tapi Pak, saya itu sahur Pak. Setelah sahur, belum masuk subuh, saya itu sudah nggak puasa. Saya sudah nggak makan minum. Padahal belum masuk subuh, misalnya kurang 5 menit.
Sudah, setelah itu saya puasa sampai maghrib ketika Idul Fitri. Ya tetap batal karena kau puasa kapan? Di hari larangan untuk berpuasa. Maka an-nahyu yaqtadil fasad, adanya larangan itu menyebabkan amalan tersebut rusak. Artinya batal. Terus apakah berdosa? Berdosa juga. Kenapa? Melanggar larangan. Nabi SAW pernah perintahkan sahabat untuk tidak puasa pada saat safar. Jangan puasa, jangan puasa. Tapi tetap ada yang nekat puasa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ulaikal usad, ulaikal usad, ulaikal usad. Yang puasa-puasa itu durhaka. Yang puasa itu durhaka. Lakoni puasa malah disebut usad, durhaka, maksiat. Maka tidak semua meninggalkan ibadah itu lebih buruk daripada yang mengamalkan ibadah. Dalam arti semuanya butuh ilmu. Ilmu ini jadi panduan kapan saya harus bergerak, di mana saya harus bergerak. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menjelang matahari terbit itu larangan sholat nih. Kalau ada di Menjelang matahari terbit dan ketika terbit. dan ketika terbit nih. Kita di garis terbit nggak boleh. Dan di masjid di dekat rumah itu alarmnya saat matahari terbit. Jadi kalau mau suruk saya nunggu sekitar 10 menit Betul. dan 15 menit. Tapi sebagian jamaah dianggap Sudah sholat. suruk. Nah. Tapi di beberapa masjid juga namanya suruk. Nah, yang benar nanti. Ya, jadi yang benar ya ditunggu dulu. Misalnya alarm di depan kita ini berapa? Syuruknya jam berapa? 5.53 atau 5.52. Ini sudah terbit ya. Tapi kan belum nampak sinarnya. Karena dia terbit di garis terbit, terus nunggu tinggi baru kemudian nampak sinarnya. Saya sempat ngamati misalnya di laut ya, pas ya bulan-bulan seperti ini, matahari berada di utara. Itu saat terbit sampai agak tinggi, butuh waktu ya kurang lebih 15 menit. Agak tinggi 1 tombak tadi ya. Maka mungkin sebagai saran Bapak Ibu ketika mau sholat duha, lihat jam seperti ini, Anda tambahkan 15 menit, 10 sampai 15 menit. Silahkan kemudian bisa dipakai sholat. Sudah ditambahkan, insya Allah aman. Alhamdulillah, insya Allah aman. Jadi tidak ya. Oh ya, tergantung yang jual alatnya. Makanya kalau bisa disetting biar namanya seragam. Mana pun sholat nih, kondisi sholat. Sudah belum ini? Sudah. Berarti kita akhiri. 6:07, 5 menit lagi sekarang. Baik, sekarang baru 6:01. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah habis? Alhamdulillah. Baik, sekiranya sudah tidak ada yang perlu dibahas, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang amalan hamba akan ditampakkan oleh Allah. Semuanya, sampai pun ludah yang ada di masjid yang belum sempat dikubur. Di sini Nabi SAW mengatakan, an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Sampai pun dahak yang ada di masjid yang belum dikubur. Karena dulu sahabat ketika buang dahak itu di bawah. Nah, bawahnya Masjid Nabawi alasnya adalah tanah. Jadi saat meludah di situ tinggal diuruk, udah selesai. Kalau sekarang kan enggak bisa ya. Meludah di karpet terus diusap pakai tisu. Malah komproh kabeh. Maka masjid kita beda dengan suasana masa silam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.